Ani, Tobrutnya. Kayaknya ada yang sengaja mau jatuhin lu bang. Kalau gua jatuh tolong tahan ya. Tadi malam dia telepon suruh hapus, bininya marah-marah. Tapi Jadi kenapa sih Bang Hotman kok nggak pakai inisial gitu? Oh iya kan bestinya ya. Doktif aja deh yang bilang inisialnya siapa? DRL ya. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Ya, kali ini kita bakal membahas soal kasus-kasus yang lagi viral untuk kalian ya. Bakal kita kupas. Setelah kita membahas Hotman Paris, kasus ini, drama ini berlanjut lagi nih. Ada klarifikasi dari kedua belah pihak karena yang tersudutkan mereka berdua. Dan alasan tersudutkan kenapa? Ya, kalian bisa nonton di sini dan kita bakal fokus ke klarifikasinya aja ya. Kira-kira siapa ini maksud Hotman Paris? Karena Hotman Paris ini biasanya info Hotman Paris itu agak sedikit ya, agak menyinggung ke A1 ya. Kira-kira apa sih dari klarifikasi mereka berdua? Ayo mari kita bahas. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol apa aja subscribe-nya. Kita mulai aja videonya sekarang juga. Let's go. Oke, kita bakal ngelihat dari klarifikasi dari Denny Sumargo dulu ya. Kita bisa lihat dari story-nya nih. Ya, setelah isu dari Hotman Paris yang beredar di video yang ini, kita bakal lihat klarifikasinya. DS ketemu di Bali pelukan sama Ani. Serius kak, sepil bukti. Nggak kaget sih. Coba ngomong gitu langsung di depan orangnya. Jangan cuma di komen aja. Ani, Tobrutnya. Nah ini dia yang saya suka sama Densu ya. Malah diladenin kan. Oke, yang kedua ada lagi nih. Kayaknya ada yang sengaja mau jatuhin lu bang. Kalau gua jatuh tolong tahan ya. Ini dia ya. Sedikit ya, gak apa-apa deh aku bahas sedikit kenapa arahnya ke Denny Sumargo. Karena Hotman Paris menyebut podcaster. Yang pasti besar dong. Gak mungkin Hotman Paris mau nanggepin podcaster ya yang suka ngundang-undang perselingkuhan itu yang akunnya kecil-kecil. Itu bukan levelnya Hotman Paris ya. Ya pasti netizen ngarahnya ke Denny Sumargo, kalau nggak Dr. Richard gitu kan. Karena masalah isi rumah tangga mereka berdua yang suka bahas. Oke. Dan yang paling kuat netizen selalu bersuara dengan Dr. Richard Lee nih ya. Akhirnya Dr. Richard Lee juga ada klarifikasi. Ini berbeda dengan Denny Sumargo. Dia klarifikasinya ini lewat postingan, yang artinya ini emang nggak bisa dihapus ya. Oke. Bangun udah 2026. Masyarakat kita sering mengambil kesimpulan dari opini, bukan dari data. Padahal kebenaran tidak ditentukan oleh kata orang, tapi oleh bukti yang bisa diverifikasi. Di era informasi, opini terdengar seperti fakta. Sayangnya, tidak semua yang viral itu valid. Dalam sains dan hukum, yang dinilai bukan katanya, tapi datanya. Opini bisa ramai, fakta tetap berdiri. Ada peramal bilang, inisial D akan cerai, lalu main tuduh-tuduhan. Kata temanku ini udah Bepom, padahal polosan. Kata si Ono dia seperti ini, tanpa data, tanpa fakta. Menilai sesuatu tanpa data bukan keberanian, tapi spekulasi. Dan spekulasi seringkali melukai orang yang tidak bersalah. Ya, kata-katanya ini benar semua ya, karena kita tidak bisa mengambil kesimpulan tanpa ada sebuahnya data dan fakta. Oke, kita lihat komentar-komentar netizen setelah Dr. Richard ini kayaknya menyinggung, ini menurut aku ya, menurut pendapat aku menyinggung Hotman Paris juga nih. Sebetulnya diamkan saja, tak perlu klarifikasi yang tak penting. Biarkan waktu yang akan menjawab, sesimpel itu. Dok, salam sehat. Ya menurut aku perlu ada sedikit klarifikasi sih dengan bukti ya. Nah tapi Dr. Richard kayaknya ini ngasih bukti juga deh. Ya ini di postingan terbarunya dia sama istrinya nih. Kalau ya yang diisukan itu nggak bener ya. Lihat nih kemesraan bareng istrinya nih. Di Bali ya. Oh 300 juta. Wow.
Wow. Ini harganya atau sekitar 110. Ini Azul yang ultra punya harganya 110. Oh, itu yang bikin mahal. Koleksi aja dulu Pak. Speechless aku. Berarti kalau orang yang kesini ngabisin duitnya banyak banget ya? Kaya dong. Wajar lah ya kalau enong-enong itu sukanya nongkrong. Enong. Apaan tuh? Disindir enong. Ini nasi goreng jutawan. Ini nasi goreng termahal yang pernah saya makan. Katanya terus buka. Enggak sih. Bukan tuh orang kaya ya. Oke. Oh, udah kontennya balikin, Mbak. Oke. Tapi di sini nggak ada keanehan sih. Buktinya kalian bisa lihat ya, Dr. Richard di sini sama anak-anaknya tuh, family time lah artinya. Ya, tidak ada kerisuhan antara rumah tangga gitu kan. Biasanya kalau ada kerisuhan tuh netizen itu tahu banget tuh, biasanya Dr. Richard upload sendirian gitu kan. Ini enggak ya, ini sama keluarganya, family tahun baru gitu lah ya. Nah itu guys, dari klarifikasi antara Dr. Richard dan Densu nih. Jadi dua-duanya udah klarifikasi kalau ya itu semua nggak bener. Intinya yang aku tangkap ya. Tapi balik lagi, namanya netizen itu masih terus-terusan mengulik-ngulik ya. Kita lihat videonya. Ayo, siapa di sini yang udah bisa nebak siapa yang disindir Hotman Paris? Ada seorang podcaster yang biasanya suka ngundang orang selingkuh, perselingkuhan, masalah-masalah pelakor, tapi dianya jago selingkuh. Info A1-nya pelan-pelan mulai muncul satu persatu dari semua arah. Dari teman-teman gue juga udah ada, dari netizen sendiri juga udah ada. Ada yang bisa nebak nggak siapa? Tuh? Ayo, siapa di Siapa? Saya tidak bisa menebak ya. Tapi ada juga abang-abang yang sebut di komentar Suneo karena dia buat konten seperti ini nih guys. Guys, siapa di sini udah lihat videonya Hotman Paris yang ini? Gue penasaran gitu ya. Kira-kira siapa yang dimaksud sama Hotman Paris ini? Penasaran deh. Ah, terus netizen komen lah akhirnya di video abang ini karena dia penasaran kan siapa yang dimaksud Hotman Paris. Netizen tulis Suneo. Ah, Suneo itu siapa nih? Yang ini tuh banyak banget yang bilang Suneo gitu ya. Tapi gue nggak tahu Suneo itu siapa. Kalau istilah-istilah kayak yang lain gitu ya, singkatan-singkatan gue paham deh ya. Tapi giliran Suneo ini tuh nggak tahu. Kasih tahu dong guys. Kalau kita lihat komentar ya, halo om ganteng, digodain. Next. Oke, nah jadi akhirnya ya tahulah musuhnya Dr. Richard siapa? Dokter Detektif. Ya, dia men-spill obrolannya bersama Hotman Paris. Ini menarik sih. Oke, Dr. Richard Lee, gimana nih? Udah kebongkar. Gua hapus tapi orang lain sudah keburu posting. Oh, pantes. Tadi malam dia telepon suruh gua hapus, bininya marah-marah. Tapi sudah gua hapus tapi orang lain sudah keburu posting. Oh, pantes. Tak cari-cari kok nggak ada sih ini kontennya Bang Hotman mana? Aku bilang gitu kan. Ya, udah saya hapus di TikTok, tapi udah keburu diposting di TikTok orang lain. Iya, udah banyak itu, udah banyak, udah kesebar. Dan pakai nama, dan banyak juga TikTok pakai nama gua Monyong Hotman Paris. Masalahnya aku stitch dari konten Hotman Paris yang 1,4 juta. Aku posting lagi Bang Hotman. Aku bilang gini, kok Bang Hotman gak sebutin inisial sih? Inisial aja kenapa? DRL kan? Kaget saya. Alamat tuh. Telepon gua tadi malam udah hapus dari itu gua, tapi udah keburu. Tadi pagi dia minta lagi hapus itu. Oke, tapi di sini aku nggak tahu Hotman Paris tahu nggak kalau obrolan dia itu direkam ya, tapi arahnya ke DRL ya. Ya, oke. Dan maksud yang video yang di stis itu kita bisa dapetin kontennya dari Instagramnya Dokter Detektif nih. Nah, kita lihat ya videonya. Justru para pemilik akun itu juga adalah jago selingkuh. Hai guys, FYP lagi itu kontennya Bang Hotman ya. Jadi kenapa sih Bang Hotman kok nggak pakai
inisial gitu. Oh iya kan bestinya ya. Doktif aja deh yang bilang inisialnya siapa? DRL ya. Dia yang lagi ngebayar ternak-ternak buzzernya untuk menggiring opini, termasuk babunya si Hans, iya kan? Buat apa? Buat menggiring opini seolah-olah kayak Doktif itu cinta gitu ya, jatuh cinta sama kriminal. Cucu cuy nggak mungkin ya. Ya TSK 12 tahun di PMJ. Kalau Doktif TSK 2 tahun di Polres Jakarta Selatan, undang-undang ITE nggak akan mungkin ditahan. Itu pun kan dikondisikan ya dugaannya Doktif ya. Ya, untuk bernegosiasi supaya Doktif bisa cabut laporan di PMJ. Nggak akan Suneo. Ya, kamu sudah menabuh genderang perang ke Doktif ya. Jadi nggak ada. Kita lebih baik ke persidangan aja. Kita bongkar-bongkar semuanya. Yuk, termasuk kamu yang jualan stem cell palsu di klinik kamu kan? Ya. Jadi ya guys ya, mereka ini sekarang lagi menghimpun kekuatan DRL sama babunya ini untuk menyebarkan ya informasi yang sesat, ngepotong klip yang Doktif sujud itu adalah video zaman sama Sahrul dulu, sekarang dinaikin lagi ya. Tapi Doktif nggak peduli, silahkan nanti kita berhadapan di pengadilan, kalaupun bisa naik untuk kasusnya Doktif. Kalau kasusnya kamu DRL, Doktif pastikan akan naik ya. Untuk preskon tunggu aja nanti di PMJ, karena kan sekarang Nataru, jadi PMJ lagi sibuk, tapi nanti akan ada preskon dari PMJ ya. Udah, jangan ketar-ketir dan jangan minta damai, nyari-nyariin Doktif buat minta damai ya. Seolah-olah digiring-giring lah di opini, seolah-olah kayak Doktif yang ketakutan. Nggak ada yang ketakutan, kan kamu yang minta damai DRL ya. Jadi nggak ada kata damai, dan tanggal 6 Januari Doktif tidak akan datang ke Polres Jakarta Selatan untuk mediasi, nggak ada. Oke guys ya, Doktif lanjutkan kerjaan Doktif di sini ya. Oke, inget-inget ya. Bang Hotman, kasih clue dong. Jangan dibelain terus bestinya aja udah begitu. Bang Hotman muak banget loh guys. Bang Hotman aja udah muak banget. Oke guys ya, selesai informasinya. Salam tetes bareng Doktif, dokter detektif dari Tamiang, Aceh. Waduh, gimana nih? Yang take down istrinya DRL. Kenapa kira-kira guys? Ya mungkin karena kalau aku berpikir positif aja ya. Ya mungkin karena udah banyak tujuannya arahnya ke DRL gitu kan. Kalau kita lihat captionnya, cluenya DRL kan bang. Alah karena bestinya abang ini, jadi nggak enak sebut inisial. Doktif aja deh yang jelasin ke masyarakat bagaimana sifat aslinya bestinya abang satu ini sangat-sangat memuakan kan bang. Oke, jadi perseteruannya antara dokter detektif dan dokter Richard ini kagak kelar-kelar sampai ganti tahun masalahnya ya. Dulu juga kayaknya aku ingat banget Doktif itu kayak punya foto perselingkuhan antara dokter Richard sama gandeng cewek lah ya. Dia dulu punya fotonya gitu. Cuma setelah netizen kulik, ya kok bajunya sama kayak baju istrinya gitu kan. Akhirnya ya redup lah. Nah tiba-tiba Bang Hotman nge-up lagi, naik lagi ini. Di sini ada lagi postingan Doktif. Masihkah kalian bisa percaya Suneo mualaf masih mau ditipu dengan kemunafikan manusia? NP. Oh ini kalimatnya bahaya banget ya, nggak bisa dibaca ya guys. Bla bla bla. Kalian masyarakat Indonesia dianggap manusia botol sejak awal Doktif bongkar kebusukan DRL, dan akan terus Doktif bongkar sampai kamu kembalikan hak uang masyarakat sudah kamu ambil, kembalikan uang penjual WT, tolong. Berapa banyak tuh ya. Oke, kita lihat video apa yang di-share oleh dokter detektif. Perhatikan cowok berjaket putih yang mana? Oh ini. Nggak jelas guys ya. Tapi kalau dari poster ya mirip, tapi belum tentu dia ya. Wow. Wow. Memberikan minuman keras ke wanita. Agak sulit dipercaya soalnya. Soalnya udah punya istri. Bahkan tadi kita lihat kontennya, enggak lah,
Tapi balik lagi ke kalian, kita lihat komentarnya. Maksudnya kalau udah mualaf nggak boleh ke tempat-tempat begituan lagi. Kalau dalam Islam ya itu nggak boleh tempat-tempat kayak gitu, apalagi bersentuhan dengan cewek bukan muhrim, yang artinya suami dan istri ya. Ya balik lagi guys, karena mereka berdua udah klarifikasi, ya udah kita harus percaya dari klarifikasi mereka gitu kan. Soalnya emang bukti yang beredar ini belum ada bukti kuatnya kalau mereka berdua itu berselingkuh dari salah satu mereka ya. Tapi aku lebih suka jawaban Densu sih, dibawa bercanda aja ya, karena netizen ini suka banget nih ya giring-giring opini ya. Ya yaudah, aku undur diri dulu. Kalau udah salah kata mohon dimaafkan, atau kalau ada kesalahan informasi so sorry, karena semua yang aku dapat dari sosial media silahkan dicari lagi untuk fakta yang lebih benarnya. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa klik tombol subscribe, jadikan aku hiburan konten semata. See you, goodbye, bye bye guys. Subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.